Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iman Santoso MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi dan Kurikulum Pembelajaran, serta rekan-rekan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Hopipah dengan NIM 22010142. Di sini saya bertindak sebagai moderator dan ada rekan saya Wanda Adelia dengan NIM 22010156 yang akan menjadi presenter. Di sini kita berdua akan memberikan opini terkait materi inovasi dan kurikulum pembelajaran dan tentunya didukung dengan data yang ada. Baik, langsung saja kepada Wanda, saya persilakan untuk memberikan opininya. Baik, terima kasih kepada Teh Fitria. Dari materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 11, di sini saya akan memberikan opini terkait materi tersebut. Inovasi, kurikulum, dan pembelajaran merupakan tiga aspek yang saling mendukung dalam upaya memberikan kualitas pendidikan. Ketiganya berperan penting dalam menciptakan solusi terhadap berbagai tantangan pendidikan yang ada. Inovasi menjadi langkah awal dalam menghadirkan perubahan, sementara kurikulum menjadi kerangka acuan, dan pembelajaran adalah proses nyata yang berlangsung di kelas. Inovasi, sebagaimana dijelaskan, tidak hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga upaya untuk memecahkan masalah melalui ide, praktik, atau objek yang dianggap baru. Sesuai dengan data, menurut Roger dalam SEPTE, Miarti, Amril, dan Bakar tahun 2023, inovasi memiliki sifat relatif karena kebaruan. Kebaruan itu bergantung pada penerimaan seseorang. Dalam pendidikan, inovasi lahir dari kebutuhan untuk menjawab masalah yang muncul, seperti ketidaksesuaian antara metode pembelajaran tradisional dengan kebutuhan generasi masa kini. Oleh karena itu, inovasi harus relatif orisinal dan berorientasi pada solusi agar dapat meningkatkan efektivitas pendidikan. Kurikulum sendiri merupakan dasar yang mengatur jalannya proses pendidikan. Secara klasik, kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran yang mencakup materi dan kompetisi yang harus dikuasai siswa pada jenjang tertentu. Namun, di era modern, kurikulum tidak hanya mencakup mata pelajaran, tetapi juga bagaimana menyusun rencana yang relevan dengan perkembangan zaman. Pembaruan dalam kurikulum menjadi bentuk inovasi yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran adalah tahap implementasi dari kurikulum. Proses ini melibatkan interaksi antara pendidik, siswa, dan sumber belajar dalam lingkungan yang dirancang untuk mendukung perolehan ilmu. Sesuai dengan data, menurut Uba Budin, tahun 2019, pembelajaran tidak hanya tentang transfer ilmu, tetapi juga tentang pemberdayaan potensi siswa sehingga mereka mampu untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung pembentukan karakter. Guru sebagai fasilitator berperan penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang relevan dan bermakna. Dari ketiga elemen tersebut, inovasi kurikulum pembelajaran dapat dipahami sebagai ide, gagasan, atau langkah baru yang dirancang untuk menyesuaikan permasalahan dalam dunia pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang kreatif, orisinal, dan berdampak positif. Dengan adanya inovasi dalam kurikulum dan pembelajaran, pendidikan diharapkan mampu untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan menghasilkan siswa yang kompeten, berkarakter, dan siap untuk menghadapi masa depan. Baik, terima kasih kepada Wanda yang sudah memberikan opininya dan didukung dengan data yang ada. Sekarang giliran saya yang akan memberikan opini. Jadi menurut saya peran guru dalam penerapan inovasi pendidikan itu benar-benar sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Jadi guru itu bukan cuma sebagai pengajar, tapi juga sebagai fasilitator atau agen perubahan dan pengembang kurikulum yang seharusnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, di dalam kurikulum yang sentralisasi ini, seperti yang dijelaskan oleh Fatmawati tahun 2021, peran guru lebih terbatas. Mereka hanya menjalankan kurikulum yang sudah disusun oleh tim ahli, mulai dari program tahunan hingga rencana pembelajaran. Di sini,
ruang untuk berinovasi terasa sempit sekali. Jadi, kreativitas guru dalam pengembangan metode pembelajaran juga terbatas. Nah, sebaliknya, jikalau kurikulumnya desentralisasi, guru jadi punya peran yang lebih besar. Mereka bisa menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi sekolah. Jadi, pembelajaran jadi lebih bisa relevan dan tepat sasaran. Kalau kurikulum itu semi-sentralisasi atau sentral-desentral, peran guru jadi lebih fleksibel karena mereka enggak cuma melaksanakan tapi juga ikut merumuskan komponen kurikulumnya. Ini tuh bisa membuat guru lebih memahami kurikulum dengan baik dan bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangannya. Nah, guru juga punya peran sebagai adapter, di mana mereka bisa menyesuaikan kurikulum dengan kondisi dan karakteristik siswa di lapangan. Dengan kebebasan ini, guru bisa memilih metode pembelajaran yang paling cocok untuk siswanya. Di sisi lain, sebagai developer, guru dituntut untuk mendesain kurikulum yang sesuai dengan visi misi sekolah dan kebutuhan siswa. Jadi, guru benar-benar punya kebebasan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan berfokus pada siswa. Nah, ada yang tidak kalah penting nih. Jadi, guru juga berperan sebagai researcher melalui penelitian seperti penelitian tindak kelas atau PTK atau lesson study. Guru bisa mengevaluasi efektivitas metode yang mereka gunakan gitu. Ini juga bagian dari upaya guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran mereka. Nah, sementara menurut Sudirman tahun 2008, guru punya dua peran utama, yakni sebagai pendidik dan sebagai pengajar. Nah, sebagai pendidik, guru tidak cuma mentransfer ilmu, tapi juga memberikan nilai-nilai moral dan sikap yang membentuk karakter siswa. Sementara sebagai pengajar, guru harus bisa memastikan proses belajar efektif dengan melibatkan siswa. Jadi bukan cuma memberikan materi dengan cara yang monoton. Jadi sangat jelas bukan kalau guru itu sangat penting dalam inovasi pendidikan. Nah, mereka tidak hanya mengajarkan tapi juga mendorong kreativitas siswa untuk menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan jadi agen perubahan yang bisa menginspirasi generasi yang berkualitas. Nah, tentunya untuk melakukan semua itu, guru butuh dukungan yang cukup, mulai dari pelatihan, kebijakan pendidikan, sampai fasilitas yang mendukung kreativitas mereka. Nah, dengan dukungan yang tepat, guru bisa membawa pembelajaran yang inovatif, relevan, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Baik, di sini saya akan memberikan opini lebih lanjut. Penerapan inovasi kurikulum di Indonesia memang menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Tantangan ini berkaitan erat dengan kesiapan tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas, resistensi terhadap perubahan, evaluasi yang belum optimal, serta relevansi kurikulum dengan kebutuhan yang nyata. Pertama, masalah kesiapan guru menjadi tantangan utama seperti yang disampaikan oleh Magdalena tahun 2020, banyak guru yang masih kesulitan dalam mendesain pembelajaran yang inovatif dan menyampaikan materi tematik. Nah, hal ini tuh diperparah dengan rendahnya kesiapan kepala sekolah dan guru dalam menerapkan sistem penilaian asesmen kompetensi minimum seperti yang dikatakan oleh Marisa. Tanpa peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, penerapan inovasi sulit mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian yang kedua, opini saya tentang materi ini tuh keterbatasan fasilitas dan infrastruktur menjadi hambatan yang serius. Kurikulum Merdeka yang menuntut pembelajaran berbasis teknologi tidak bisa berjalan maksimal jika sekolah-sekolah masih minim fasilitas pendukung. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Susilawati dan Rahayu serta Marisa yang menyatakan bahwa banyak sekolah di Indonesia ini tuh yang belum siap secara infrastruktur, terutama di daerah terpencil, seperti yang kita ketahui.
Kemudian yang ketiga, perubahan paradigma juga masih menjadi tantangan. Nah, konsep Merdeka Belajar yang menuntut fleksibilitas dalam pembelajaran memerlukan pola pikir baru. Nah, baik dari gurunya maupun pemangku kepentingan pendidikan. Nah, namun yang disampaikan oleh Pak Wero dan Pangino dan Marisa masih ada resistensi terhadap perubahan karena pola pikir yang lama ini tuh sulit untuk ditinggalkan. Nah, kemudian yang keempat, aspek evaluasi dan kontrol dari pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan implementasi inovasi kurikulum berjalan sesuai standar mutu seperti yang dikatakan oleh Suryana, bahwa pengawasan yang terstruktur diperlukan agar penerapan kurikulum dapat berjalan secara efektif di lapangan. Kemudian yang terakhir, masalah mutu dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja menjadi perhatian yang penting. Menurut Idi dan Karisma, kurikulum harus dirancang agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Namun, seiring dengan pergantiannya kurikulum justru menimbulkan kebingungan dan masalah yang baru dalam implementasinya. Nah, dari berbagai tantangan ini jelas kan bahwa penerapan inovasi kurikulum ini memerlukan pendekatan yang lebih sistematis. Nah, guru juga harus mendapatkan dukungan melalui pelatihan intensif, kemudian sekolah harus dilengkapi fasilitas yang memadai, dan paradigma pendidikan harus bergerak ke arah yang lebih fleksibel. Nah, selain itu pemerintah perlu memastikan evaluasi berjalan secara optimal dan kurikulum yang diterapkan harus memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan dunia kerja. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, inovasi kurikulum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi kemajuan pendidikan. Mungkin segitu opini dari saya maupun dari Wanda Adelia. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.